manusia, atau Yesus menyeru kepada seluruh umat manusia, hari ini juga tahun 2024 saya ikut mencalonkan diri menjadi presiden. Yesaya 26 ayat 2. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh. Kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu kekal. Nah, itu dia. Itulah ciri-ciri orang yang masuk kerajaan surga. Tetapi kalau di Kristen, nggak ada disuruh kami itu mendatangi neraka, Bang Juma. Nggak ada. Tetapi neraka itu diciptakan untuk iblis dan umat-umatnya yang mengikuti iblis. Ada, contohnya, Bu, ada. Iya, maksudnya kalau di Kristen, Bang Juma, kalau mau menuruti perintahnya yang 10 hukum tadi dan percaya Yesus adalah juru selamatnya, dia tidak akan masuk neraka, dia akan dibangkitkan nanti kembali, akan dibawa ke kerajaan surga. Begitulah kalau di Kristen. Ada, Bu, Kristen itu dijamin neraka di dalam kitab Ibu. Gurunda, Iya. izin ya, Kalau Gurunda sedikit ya. Silakan. Ini gini ya, Ibu Dani gini. Coba kita buka di data ya. Gini, di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 182 ya. Coba kita bahas tentang Nasara dan Nasrani ya. Gini. Dan sesungguhnya engkau dapati pula orang yang paling dekat kasih sayangnya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang berkata sesungguhnya kami adalah orang Nasara, di dalam Quran surat Al-Maidah 82. Nah, di sini coba ya. Al-Maidah 82 ini gini. Coba kita buka ya. Sesungguhnya akan engkau dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya engkau dapati pula orang yang paling dekat kasih sayangnya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang berkata sesungguhnya kami adalah orang Nasara, dalam kurung Nasrani ya. Tar dulu. Yang demikian itu karena di antara mereka ada pendeta-pendeta dan rahib-rahib, dalam kurung Paderia, dan sesungguhnya mereka itu tidak menyombongkan diri, di dalam Quran surat Al-Maidah 82. Nah, asbabun nuzul gini ya. Pada zaman Rasulullah ada 3 golongan yang sangat keras permusuhannya terhadap Islam. Antara lain kelompok besar Yahudi di Madinah, kaum musyrikin yang berpusat di Mekah, dan kabilah-kabilah Arab dibandingkan dengan ketiga golongan tersebut. Kaum Nasara memang lebih dekat persahabatannya dengan umat Islam. Hal itu disebabkan karena umat Nasrani waktu itu menunjukkan sikap yang bersahabat dan penuh toleransi terhadap tepat sekali jika yang paling dekat kasih sayang persahabatannya dengan umat Islam pada zaman Rasulullah waktu itu adalah golongan Nasrani yang beriman dengan benar. Tetapi salah besar bila dikatakan bahwa orang Kristen seperti sekarang ini paling dekat kasih sayangnya kepada umat Islam, sebab hakikat Kristen itu tidak sama dengan Nasara. Disebut Nasara sebab Yesus atau Isa berasal dari Nazaret, ya, dari Nazaret. Nah, gini coba. Bentar ya. Setelah ketiadaan Nabi Isa Al-Masih, kaum Nasara terpecah menjadi 2 golongan. Ini ya. Pertama adalah pengikut Isa Al-Masih, kaum Hawariyun, yaitu golongan yang tidak mempersekutukan Allah. Mereka menjalankan ajaran Isa Al-Masih yang murni, yaitu ajaran Tauhid, tanpa mengenal ajaran Trinitas. Golongan ini dikenal sebagai Nasrani Unitarian yang dekat persahabatan dengan umat Islam, sesuai dengan surat Al-Maidah tadi ya, 82 gitu ya. Gini, mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang diajarkan oleh Isa Al-Masih di dalam Quran surat Al-Zukhruf ayat 63 64. Contoh, golongan ini adalah Raja Najasyi, Rahib Bahiro, Rahib gurunya Salman, Waraka. Nah ini Waraka bin Naufal. Mereka semua mengakui kerasulan Nabi Muhammad karena mendapati adanya nubuat kedatangan beliau dalam Taurat dan Injil. Dalam sejarah gereja awal, mereka lebih dikenal sebagai kelompok Unitarian dipelopori oleh Arius. Bentar ya, sedikit ya. Nah terus
Perhatikan coba Al-Quran nih. Maka tak kala Isa di dalam Quran surat Al-Imran ayat 52. Maka tak kala Isa mengetahui keingkaran mereka Bani Israel, berkata dia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun, sahabat-sahabat setia menjawab, kami penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang berserah diri. Nah, terus di dalam Quran surat Al-Maidah juga 100 sedikit ya, 112 sampai 115. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, hai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman. Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tentram hati kami, supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rizkilah kami dan Engkau memberi rizki yang paling utama. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Barang siapa kafir di antaramu sesudah turun hidangan itu, maka sungguh aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang di antara umat manusia. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 112, 115. Nah, di sini jadi kita ambil poinnya. Nasara yang mempersekutukan Allah, ini golongan ini yang di kemudian hari menjadi cikal bakal lahirnya Kristen. Golongan ini disebut Nasrani Trinitarian, menurut Islam musyrik, yang sangat benci dan memusuhi Islam. Sesuai dengan firman Allah, orang-orang Yahudi Nasrani tidak akan senang kepadamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 120, mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 217. Gitu ya. Mungkin itu sedikit ya pemaparan tadi. Jadi udah jelas ya. Apa webnya Asyidik? Apa itu? Akhi. Ya Bang. Nanti webnya apa tuh web? Nanti di DM Bang. Oke, siap. Ini lagi yang tinggal di luar surga atau yang tinggal nanti yang nggak masuk surga adalah ayat 15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Nah, itulah orang-orang yang tidak masuk surga. Itu ada di Alkitab ya, ada dalilnya. Ini anjing-anjing ini maksudnya silakan, para pendeta atau imam, ustaz, itulah ini. Gini Bu Darni, kita lihat di dalam Matius 23:13. Perasaan ini udah sering saya ulas Bu. Iya. Jadi cakupan daripada pengajaran Yesus itu, ketika dia datang kepada Bani Israel, kita harus tahu bahwa dakwah, misi pengajarannya, dia disebut guru. Dia guru dan murid di kalangan Bani Israel saja. Itu dulu poinnya Bu. Itu dulu yang perlu dipahami. Sehingga ketika muncul kemudian pengajaran dari Yesus, di mana dia mengatakan waspada kepada serigala yang nyamar seperti domba. Kita lihat dari skala yang ada sekarang hari ini. Kalau itu diperuntukkan untuk mengatakan bahwasanya akan datang pengajar-pengajar palsu, datangnya itu kepada siapa? Kepada murid-murid Yesus, kepada Bani Israel. Nah, sekarang ketika kita melihat dari perspektif pemahaman kita hari ini, siapa sekarang agamanya yang menyamakan diri mereka dengan pengikut Bani Israel? Islam atau Kristen? Kalau tidak ada yang menggenapi nubuatan itu, berarti Yesus gagal menjadi nabi dan rasul. Karena tidak ada yang menggenapi pernyataannya.
Jelas sekali dikatakan agar waspada kepada serigala-serigala yang nyamar seperti domba. Artinya, ini pelajaran yang sangat luar biasa yang Yesus berikan kepada kita nih. Orang yang hidup zaman sekarang. Dengan mudah kita mengakses pengajaran Yesus. Kalau itu adalah pengajaran beliau. Akan datang kemudian sekelompok orang yang adalah serigala buas, tetapi mempertontonkan diri mereka seperti pengikut Yesus. Kalau ibu mengatakan, oh itu mereka yang semalam saya katakan makan ini, makan itu. Tunggu dulu. Kita bisa lihat apa yang kemudian Yesus ajarkan di dalam Matius 23 nomor 15. Bukan hanya orang yang kemudian melanggar 10 hukum, bukan. Bahkan orang yang mengaku menjadi pengikut 10 hukum itu pun ketika menyembah Yesus, itu sudah masuk dalam kategori itu. Celakalah kamu wahai ahli Taurat. Tidak ada dikatakan celakalah engkau wahai Bani Ismail, celakalah engkau wahai orang Arab, celakalah engkau wahai orang Islam. Tidak ada. Yang diceritakan celaka itu ahli Taurat, Farisi, orang munafik, orang yang menyeberangi lautan, orang yang menjelajahi daratan. Maksudnya orang yang meninggal, orang Farisi yang keluar dari Yahudi, yang keluar dari wilayah Yerusalem, mengajarkan sebuah pengajaran, menjelajahi daratan, mengarungi lautan, untuk mengajarkan ajarannya, konsepnya, doktrinnya, lalu mentobatkan orang di luar daripada golongannya, masuk ke dalam golongannya, menjadi orang neraka. Ini poin ini. Ini nggak bisa dianggap sepele ini poin. Ini nggak boleh dianggap sepele. Dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, maksudnya orang-orang non-Yahudi bertobat masuk ke dalam agama orang Farisi, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Nah, kira-kira orang Farisi ini mendirikan agama apa? Islam atau Kristen? Itu dulu. Sehingga muncul dari pengajaran orang-orang ini nanti, orang yang ditobatkan ini seakan-akan mereka itu adalah orang benar, padahal mereka itu adalah pengikut serigala buas. Ini poin, Bu. Islam tidak pernah tersentuh oleh orang Farisi. Agama ibu didirikan oleh orang Farisi. Di mana disebutkan itu? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Ternyata orang Farisi ini berasal dari sekte Nasrani. Selesai kita di situ. Nah, sekarang saatnya kita berpikir nih. Iya ya, benar juga ya. Iya benar, memang benar. Karena Yesus mengatakan itu. Kecuali ibu tidak mengakui Yesus itu perkataannya benar. Waspadalah kepada ahli Taurat. Waspada. Jadi agama apa yang sekarang yang dekat-dekat dengan ahli Taurat, yang kita bilang ahli Taurat itu? Waspadalah kepada orang Farisi. Siapa yang agamanya didirikan oleh orang Farisi? Pemukanya, rasulnya dari orang Farisi. Siapa? Masa udah ngeh terhadap keadaan itu? Sementara kita sudah tahu Paulus mengaku, akulah orang Farisi, hai anak-anakku, aku berasal dari ayahku adalah orang Farisi dan aku adalah orang Farisi. Nah, ternyata di sisi lain Yesus mengatakan, waspada, dialah orang Farisi itu. Itu makanya kalau kita mencari ibu 14 kitab yang dituliskan oleh Paulus, tidak ada satupun yang mendapatkan legitimasi dari Yesus tentang surat-suratnya. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, di situ Paulus masuk ke dalam deretan nabi. Apakah dia nabi beneran atau nabi palsu? Saatnya data yang berbicara. Silakan, Bu. Atau teman-teman yang lain, Bang Sidik, ya, Bang Juma. silakan. Iya. Bang Juma termasuk orang-orang Farisi. Kenapa saya bilang? Tuhan hukum keempat sudah dikatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi Bang Juma mengganti hari Sabat menjadi hari Jumat. Berarti kan Bang Juma yang orang-orang Farisi. Kalau kami Advent masih setia kepada hukumnya. Baik. Masih melakukan menguduskan hari Sabat. Baik, Bu. Bu, dengarkan yang saya. mana yang mengajarkan Bang Juma supaya menggantikan hari Sabat itu menjadi hari Jumat? Siapa yang mengajarkan itu? Allah yang mana? Baik, gitu, Bu. Bang. Baik ya. Jadi gini, Bu. Yang harus dipahami dulu adalah apa yang datang kepada Nabi Musa itu diberikan untuk Bani Israel, bukan diberikan kepada seluruh umat manusia.
Kalau sabat ibu katakan untuk seluruh umat manusia, saya minta datanya. Besok hari Sabtu saya ikut sabat. Ada ayatnya. Mana datanya, silakan. Di dalam Yesaya 43 atau 42. Hukum Taurat akan ditegakkan di muka bumi ini, katanya. Iya, terus? Ya udah, kan harus ditegakkan. Lihat Ya. teman-teman Muslim. Kami menegakkan, saudaraku, kami menegakkan hukum Taurat itu. Mana buktinya? Hari Sabat kalian kuduskan hari Jumat. Prosesi ibadahnya bukan untuk kami. Prosesi ibadah Sabat itu adalah untuk Bani Israel. Dan itu harus kami tegakkan. Bahwa itu adalah ibadah yang diperuntukkan kepada Bani Israel. Jangan dicampuri. Saya kasih Kan data. ditegakkan di bumi, katanya Bang Ya, Juma. Emangnya harus kita tegakkan. Harus kita tegakkan bahwa ketika kemudian Tuhan datang kepada Nabi Musa, Nabi Musa diberi sebuah syariat hukum-hukum, kita harus tegakkan bahwa hukum itu berlaku kepada Bani Israel. Jangan dipatahkan apa yang harus ditegakkan itu. Bahwa hukum Torah itu hanya untuk Bani Israel. Datanya, Ulangan 4. Maka sekarang ini, hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk kau lakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan jangan kamu menguranginya. Kalau kemudian hukum ini untuk Bani Israel, jangan kau tambahi untuk Bani Batak, Bani Toraja, Bani Jawa. Jangan, ini perintah. Satu. Yang kedua, di dalam Ulangan 6, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, yang untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan dan berpegang pada segala ketetapan yang diperintah yang kusampaikan kepadamu, agar selanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang-orang Israel, lakukanlah itu dengan setia. Dengarkanlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, kemudian ini harus ditegakkan. Tapi orang yang membengkokkan pengajaran itu lagi-lagi akan mengatakan, Israel yang dimaksud adalah seluruh umat manusia. Israel yang dimaksud adalah siapapun yang mengimani tentang itu. Dibengkokkan, padahal harus ditegakkan. Harus ditegakkan bahwa itu untuk Bani Israel. Yeremia 31 nomor 33. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Bukan Bani Adam, tapi Bani Israel. Ini yang perlu kita pahami, dipahami, kamu pahami, saudara-saudara pahami, supaya kita tidak salah melangkah. Jangan sampai kita bertepuk sebelah tangan. Nah, sekarang gini, solusinya apa? Itu Bang Sumat cuma asumsi doang. Mari kita lihat endingnya di mana. Tidak setiap orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukankah kami telah bernubuat, bermujizat, mengusir setan? Apakah Bu Darni sudah sampai level itu? Sedangkan mereka yang sudah sampai level itu mampu mengusir setan, bisa bermujizat, bisa bernubuat, diusir oleh Yesus. Apalagi kalau cuma hanya sekedar cuap-cuap saja. Mereka yang sudah pada level itu pun diusir. Apa hal? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Apa kehendak Bapa itu? Salah satu yang dilanggar, menganggap Taurat untuk seluruh umat manusia, padahal itu hanya untuk Bani Israel. Menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Menganggap bahwa mempersembahkan darah manusia di atas tiang salib itu adalah pengajaran yang sudah benar. Itu bukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah mengimani utusannya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah setiap perkataan yang ia katakan. Dengarkan perkataan Yesus. Apa ada perkataan Yesus agar kita menuhankan dirinya, agar kita menyembah dirinya? Enggak ada. Lalu perkataan siapa yang kita dengarkan sampai kita menuhankan Yesus? Perkataan Dewa Molok kah?
atau siapa? Wallahu a'lam bishawab. Semua saya kembalikan kepada saudari saya yang cantik ini. Silakan. Ini tadi Yesaya 42 ayat 4. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Bumi ya, bukan Israel Bang Juma. Ini kita dengar ini sama-sama. Ini semua 1.400 orang yang nonton di bawah. Hukum ke-10 ini tidak bisa tawar-menawar. Ini harus ditegakkan di muka bumi ini. Nah, kayak Bang Juma lah. Memang menyembah Allah yang Esa. Tapi menyembah Allah yang Esa tapi menukar-nukar hukum. Gimana itu? Gimana artinya menyembah Allah yang Esa tapi hukumnya tak didengarkan? Dirombak-rombak, ditukar. Nah, coba Bang Juma. Oke, baik saudariku yang baik. Jadi gini Bu. Yesaya 42 itu nubuatan. Bukan berbicara tentang 10 hukum. Saya ulangi agar ibu tanamkan di dalam pikiran ibu. Yesaya 42 itu bukan tentang 10 hukum, tetapi itu nubuatan tentang datangnya sosok yang akan menaklukkan bangsa-bangsa dengan hukum-hukum Tuhan. Dengarkan, saya bacakan. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan, menyampaikan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai dia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya dan menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Ibu, ini bercerita tentang sosok oknum yang tidak akan lemah terkulai sebelum dia membenarkan apa yang diterimanya dan memberikan itu kepada seluruh bangsa-bangsa. Sementara yang Anda maksud itu Yesus belum apa-apa udah mati duluan. Ini yang diterangkan oleh Yesaya 42. Makanya Al-Quran mengatakan begini Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Al-Quran menerangkan itu. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad roh dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apa kitab itu, apa iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Dengan itu kamu memberi petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau adalah benar-benar pembimbing kepada seluruh manusia atas jalan yang lurus. Dialah yang menegakkan hukum itu kepada bangsa-bangsa. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Wahai Nabi Muhammad, kepadamu aku berikan Al-Quranul Karim agar engkau menerangkan kepada seluruh manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Kepada seluruh manusia, kepada seluruh bangsa-bangsa. Ini yang dimaksud Yesaya 42 Bu. Dia akan tetap tegak berdiri sebelum kemudian hukum-hukum Tuhan ditegakkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Dia tidak akan meninggal dunia. Ini yang terjadi. Kalau Yesus belum apa-apa udah mati, kemudian yang menjadi pengajar kemudian adalah penulis-penulis kitab kanonik yang gak jelas asal-usulnya. Apakah dia hamba Allah yang kemudian dipilih oleh Tuhan? Apakah Lukas itu adalah hamba yang dipilih oleh Tuhan untuk kemudian di atasnya ditaruh roh agar Lukas menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa? Apakah betul?
Apakah itu adalah Paulus? Apakah itu adalah Markus? Tidak sama sekali. Allah telah memilih Nabi dan Rasulnya yang kemudian menegakkan hukum-hukum itu kepada bangsa-bangsa. Dan itu masih bisa kita cicipi hari ini, Bung. Masih bisa kita nikmati hari ini, Bung. Apa yang disuarakan Allahu Akbar 1400 tahun tidak pernah berubah. Tetap Allahu Akbar hingga hari ini. Siapapun akan tunduk kepada hukum itu ketika mereka kemudian menggunakan akal sehat mereka. Itu poin. Makanya Al-Quran, Ibu, kemana-mana pun dia pergi Al-Quran itu, karena itu adalah hukum Tuhan yang harus ditegakkan pada bangsa-bangsa. Kemanapun Al-Quran itu tetap terjaga, terjamin, murni, tidak pernah bisa digantikan apapun itu. Kekuatan apapun yang bisa menggantikan. Misalnya Amerika benci dengan Islam. Misalnya saya Presiden Amerika periode 2023-2040 menginginkan kitab sucinya umat Islam masuk ke negara kami. Oleh karena di negara kami sudah ada beberapa yang Islam. Tetapi syaratnya untuk masuk ke Amerika, Al-Quran cukup terjemah. Nggak boleh masuk dengan original teks. Tidak akan Anda temukan itu. Kenapa? Ini hukum Tuhan yang harus disuarakan kepada bangsa-bangsa. Nggak bisa, itu sudah nubuatan, nggak bisa. Itu adalah sebuah kitab panduan yang diterangkan oleh Allah, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Ditemukan pesawat, Al-Quran lebih dulu menemukan. Ditemukan tentang apa yang ada di bawah bumi, Al-Quran sudah menemukan lebih dulu. Ditemukan ilmuwan apa yang ada di dasar laut, Al-Quran ternyata lebih dulu. Ditemukan di atas udara, atmosfer, ternyata Al-Quran lebih menjelaskan lebih dulu. Subhanallah. Inilah hukum-hukum yang harus ditegakkan, bukan yang ambigu. Aturan mainnya Israel dianggap aturan mainnya kita juga. Itu namanya mengambil hak orang untuk diri kita, mengambil hukum Malaysia untuk ditegakkan di Makassar. Enggak nyambung. Hukum Amerika kita pakai untuk ditegakkan di Makassar, enggak nyambung. Hukumnya orang kita pakai untuk memberikan hukum kepada kita. Sementara ada hukum yang jelas-jelas litubayyina linnas untuk seluruh umat manusia, ditolak. Ada hukum untuk Bani Israel, diterima. Sementara begitu kacanya begitu besar, melihat dirinya cantik, dia bukan Bani Israel, tapi merasa hukum itu untuk dirinya. Padahal seruannya, wahai Israel, ajarkan ini kepada anak-anakmu, anak cucumu, keturunanmu, secara turun-temurun. Ada orang dari Medan mengaku juga Bani Israel. Salah sepatu. Sudah gitu sepatu sebelah kanan, yang kiri pakai sendal, masuk ke pesta ditertawakan orang. Inilah gambaran yang ada. Silakan Bu, aku jadi kaget. Bang Juma, Tuhan seluruh bumi ini kan satu, Bang Juma. Tuhan orang benar Israel sekali. Tuhan kita. Tunggu Bang Juma, aku dulu. Nah, kita baca lagi di dalam Wahyu 11 ayat 19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga dan kelihatanlah tabut perjanjiannya. Bang Juma tahu apa tabut perjanjian? Tahu. Apa itu? Apa yang diberikan kepada Nabi Musa? Apa itu? Apa itu, Bu? Apalah tabut perjanjian? Gak tahu kan Bang Juma? Tabut perjanjian itu adalah apa ya? Tabut perjanjian itu apa ya? Oh gini Bang Juma, nggak apa-apa. Kita kan di sini ya. Kan? Tabut perjanjian itu adalah 10 hukum Bang Juma. Cuman itu aja yang pun Ibu mau katakan. Kupikir tabut perjanjian itu semacam berlian atau apa, atau ada sapi yang bertato di paha kiri. Ternyata 10 hukum. Ya lanjut aja. Iya silakan. Jadi sekarang Bang Juma, tabut perjanjian itu sekarang terpampang di bait suci di kerajaan surga. Inilah dia tercatat di dalam Wahyu 11 ayat 19. Jadi kita umat manusia di seluruh dunia ini jangan lagi meragukan hukum Allah itu. Hukum negara kita patuhi, hukum Allah apalagi. Wajib kita patuhi hukum Allah. Tetapi kita hukum negara sangat tunduk. Nah, kita baca lagi di dalam izin ya, Brunda ya. Izin Brunda. Ya, silakan. Ibu ini kalau Ibu ambil, Bu, bentar Bu Dani. Kalau Ibu ambil hari ke-7 ini di dalam sahabat ini, Ibu ambil dari mana? Dari kitab perjanjian dari kitab Kejadian yang penciptaan langit dan bumi hari ke-7 Tuhan itu beristirahat atau bagaimana Bu? Kita pergi dulu ke Arab ya. Ahad itu hari apa?
Iya, dari ibu aja, dari Ya, pemahaman ibu. iya, Dari hari ke-7 itu diambil dari mana coba 10 hukum Torah? soalnya gini, Dari gini, kejadian. Bang. Dari Aku kan kejadian. nggak Nah, itu nggak yang- pintar banget. Iya, Cuman itu yang gini, dicari dulu kan Ahad gitu. Ahad itu kan hari pertama. Teruskanlah hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari Gini, kelima, kalau hari saya keenam, lihat dari hari kejadian ya. ketujuh. Saya lihat dari kejadian 2 nomor 2 ya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dan segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu mungkin ya? Atau gimana Bu? Menurut Ya. pemahaman Ibu ini? Ya, hari Oke. ketujuh adalah hari peristirahatan gitu. Hari peristirahatan, hari kudus. Coba ya. Makanya coba tanya, tunggu dulu. Coba Iya, iya. kalian tanya seluruh orang yang pembuat santet Oke. atau ilmu-ilmu sihir Oke. atau ilmu-ilmu jampi di hari Sabat tidak mempan. Oke. Tetapi malam Jumat Kliwon, di malam Jumat atau hari Jumat baru mempan ilmunya. Tetapi hari Sabat batal semua ilmu-ilmu. Karena apa? Hari Oke. Sabat itu adalah hari suci, Oke. hari kudus yang dibuat Tuhan. Oke, Begitu loh. kalau Ibu ambil narasi dari situ, dari ini ya, coba kita baca ya. Hari ke-7 Allah istirahat ya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi segala isinya. Kejadian 2 nomor 2. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah. Nah di sini, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya ya. Itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dengan menguduskannya karena pada hari itulah ia berhenti ya. Ya, ya berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dengan menguduskannya karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya gitu ya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu keciptaan Tuhan Allah. Nah, menjadikan bumi dan langit. Nah, sini ya. Nah, coba kita masuk ke bawah ya. Gini. Demikianlah penciptaan versi Bible yang sebetulnya masih bisa dikritik lebih jauh. Beberapa ilmuwan barat yang tidak terjerat iman buta menolak narasi penciptaan menurut Bible yang tidak sesuai dengan nalar dan sains, sehingga menyatakan narasi penciptaan Bible seperti halnya ini, maaf ya, tak masuk akal. Ayat Afrika menyatakan gini. Ayat Afrika menyatakan bumi dan langit ini diciptakan dalam coba kita masuk sini ya. Setiap umat Islam yakin dahulunya kandungan Taurat murni firman Allah, namun narasi-narasi yang sekarang telah banyak bercampur dengan hasil kerja tangan kotor manusia. Jika ya kita masuk di dalam ini dulu ya. Jika Muhammad adalah nabi palsu, tentu dia akan dengan sangat bodoh menjimbla apapun yang ini ya, terlihat sangat bodoh dan ditentang keras oleh nalar manusia modern ini. Alkitab kejadian tentang penciptaan, tapi nyatanya tidak demikian. Narasi Al-Quran tentang penciptaan yang berasal dari Allah bebas dari kesalahan, sekaligus meluruskan penyimpangan Taurat yang telah dikotori oleh tangan manusia dan tidak bertanggung jawab. Nah, seperti yang tertulis dalam Yeremia 8 nomor 8 juga ya. Pena palsu telah merubah ya, dan ada juga di dalam Bible itu bahasanya telah dirombak ya Taurat ya. Nah, dari sini coba kita lihat kitab Kejadian tidak konsisten. Umat Kristen melihat adanya inkonsistensi pada masalah kejadian ini. Matahari dan bulan belum diciptakan hingga hari keempat. Jika demikian, mengapa ada 3 hari sebelum matahari diciptakan masing-masing terdiri atas pagi dan malam, dan bagaimana keberadaan pepohonan dan perempuan matahari diciptakan 100 tahun lalu? Mempertanyakan kisah penciptaan di Bible ini. Jadi gini ya Bu ya, ini poinnya sebenarnya. Kalau di dalam Ibu mengatakan di sini ya, di dalam Ibu ambil dari sini, karena begini Bu, di dalam Taurat juga sudah menyatakan bahwasanya di dalam Yeremia 8 nomor 8 juga itu pena palsu telah merubah, dan ada juga di dalam Bible itu tertulis bahwasanya sudah ada perombakan Taurat. Cuman itu yang saya cari poin ke Ibu, itu hari ke-7 Ibu ambil dari mana coba kira-kira? Yang dalam 10 hukum Taurat tadi. Sementara kalau yang saya dengar dari pemaparan Gurunda itu sudah jelas ya untuk Bani Israel gitu loh. Itu yang saya mau cari poin dulu ke Ibu gitu. Silakan, mungkin itu aja dulu. Hukum 10 itu bukan untuk dari mana? Orang Israel saja. Bukan untuk orang Israel saja 10 hukum. Itu untuk seluruh bangsa. Yosua 4 ayat 7. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda pengantar peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Untuk
selama-lamanya. Kan udah tahu kita kayak mana untuk selama-lamanya. Jadi untuk orang Batak, untuk orang Cina, untuk orang Makassar, untuk orang Sulawesi, untuk orang Amerika, setiap manusia 10 hukum itu harus kita patuhi. Islam artinya tunduk kepada Allah, ya kan? Jadi kalau tunduk kepada Allah, seharusnya kita harus patuh kepada 10 hukumnya. 1.1 iota, jangan kau robah, kata Yesus. Jadi Yesus datang ke bumi ini bukan untuk mengurangi hukum, hanya dia menggenapi dia. Jadi kita sebagai bangsa apapun itu harus tunduk kepada hukum-hukum Tuhan. Itulah 10 hukum. Sebenarnya kalau kita lakukan itu kan sangat indah. Kan gak ada yang salah di 10 hukum. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan menyembah berhala, jangan membunuh, jangan berdusta, kita hormati orang tua kita, jangan mengingini milik sesamamu manusia. Apa yang salah dengan itu? Sangat indah. Kalau kita lakukan itu di dalam hidup kita, bahagialah hidup kita. Gitu loh. Jadi tentang hari Sabat itu, kenapa jatuh di hari Sabtu? Sedangkan di Al-Baqarah dikatakan, siapa yang mengambil ikan pada hari Sabtu, hari Sabat, dikutuk jadi kera, katanya. Apa lagi? Apa mau kita bantah lagi? Kita sebenarnya nggak usah tipu-tipu sana sini sana sini. Udah nih, sebentar. Kalau kita masuk di 10 hukum Torah Musa itu di dalam Al-Quran ada, Bu. Bukan cuma di ini. Gini ya. Ini tiada Tuhan, gini, 10 hukum Torah Musa. Tiada Tuhan selain Allah di dalam Quran surat Asyir ayat 23 ya. Ini bisa dibaca ya, kita singkat supaya Gurunda dari sini baru kita ke Gurunda. Nah, jangan menyembah berhala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 22, oke? Jangan mempersekutukan Tuhan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 116, ya. Ini nanti bisa dibuka ya, supaya kita singkat. Kuduskan hari Sabat di dalam ini Quran surat Al-Jum'ah ya. Ini Jumat ya. Nah, kalau 5 hormati orang tuamu di dalam Quran surat Al-Isra, ya. Dan Tuhanmu telah ini yang saya bacakan ya, karena saya sangat sayang kepada orang tua saya gitu loh. Nah, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu, dan sebaik-baiknya jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, jadi tinggal bersama saya ya misalnya, atau orang tuanya tinggal bersama kita ya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Tetapi maaf kata ya Bu, saya melihat di tetangga saya Kristen, maaf ya, itu mungkin oknum atau seperti enggak seperti ini loh ajarannya. Maaf saya mengatakan gitu loh. Gini, terus ini jangan membunuh di dalam Quran surat An-Nisa ayat 93, ya. Jangan berzina di dalam Quran surat An-Nur ayat 3. Jangan mencuri di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38, ya. Jangan bersumpah palsu 9 ya. Quran surat At-Taubah ayat 42. Jangan menginginkan milik orang di dalam Quran surat Al-Baqarah 180 dan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 2. Itu Bu. Itu ada Bu. Nah, itulah ciri-ciri, itulah syarat kalau kita mau masuk surga. Itulah umat Tuhan. Itu ajanya apanya. Jadi kita nggak usah diperdebatkan. Pokoknya kalau kita menjadi umatnya, itulah kita lakukan. Itu ada. Itu bukan berlaku untuk seluruh umat manusia, bukan untuk bangsa Israel itu ya. Seluruh umat manusia berlaku itu hukum Tuhan. Karena Tuhan kita hanya satu. Itulah yang di surga itu. Itulah yang membuat hukum itu melalui tangannya melalui api, ditulisnya ke loh batu kepada Musa di Gunung Sinai. Apa yang mau kita bantah lagi? Itu ajanya sebenarnya kunci utama bagi umat Tuhan. Lain dari situ yang melanggarnya itu pendusta, pembohong. Itu. Delon, mau nambahin Delon? Ketiduran lagi. Lon? Silakan Gurunda. Gurunda langsung. Saya dulu Bang. Iya, baik. Jadi Ibu, ketika kemudian Ibu mengambil data dari Wahyu 11, di situ bukan hanya bercerita, di situ tidak bercerita tentang 10 hukum. Di situ hanya bercerita tentang tabut perjanjian, di mana
ketika kita berbicara mengenai tabut perjanjian, itu bukan hanya 10 hukum yang Ibu katakan tadi. Tetapi di situ juga ada tongkat Harun. Kemudian juga roti juga ada di sana. Itu kalau kita melihat dari sudut pandang kitabnya orang Yahudi. Nah, berarti di surga itu bukan berarti memperlihatkan peti yang berisi 10 hukum, tidak. Arti daripada tabut perjanjian di sana adalah apa yang kemudian menjadi hukum Tuhan yang didatangkan Tuhan kepada Bani Israel. Lagi-lagi kepada Bani Israel. Nah, saya belum menemukan data dari Ibu yang kemudian bisa menjadi acuan bahwa hukum Taurat itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Yang ada nih, saya sajikan Ulangan 6, Ulangan 4, kemudian Yeremia 31. Bahwa hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Makanya kedatangan Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu dulu. Kalau misalnya hukum Taurat itu untuk dunia, lalu untuk apa Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel? Karena Yesus tahu hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Coba Anda bayangkan kemudian kalau hukum Bani Israel itu berlaku untuk seluruh umat manusia. Coba Anda bayangkan. Ya. Bani Israel kemudian mempraktekkan kekudusan hari Sabat, tidak melakukan apapun di Sabat selama kurang lebih 24 jam, dan itu terjadi serentak di atas muka bumi. Anda bisa bayangkan bagaimana kemudian roda perekonomian di atas muka bumi ini. Kalau itu terjadi, diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Belum lagi ketika kita berbicara mengenai kaidah-kaidah prosesi ibadah, seperti misalnya tentang wanita yang haid, kurban yang harus mereka persembahkan setiap mereka haid, dan itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia di atas muka bumi ini. Celaka, Bu. Bagaimana mungkin kemudian orang haid itu ketika disentuh barang-barang yang disentuh oleh orang haid, maka orang yang menyentuhnya itu disebut najis sampai tenggelamnya matahari, dan mereka juga tidak boleh menyentuh barang-barang, karena kalau barang yang disentuh orang lain juga najis, maka yang menyentuhnya najis semuanya. Bayangkan wanita haid selama 7 hari, dan itu terjadi di seluruh dunia. Apa yang disentuh oleh wanita haid, kalau disentuh oleh laki-laki lain, maka wanita tersebut, laki-laki tersebut atau siapapun yang menyentuh benda yang disentuh oleh wanita haid, maka semua orang akan kena najis. Itu lebih parah daripada COVID. Bukan hanya itu, setelah haid kemudian mereka harus mempersembahkan 2 burung merpati setelah haid, dan haidnya 7 hari, harus ditahirkan 7 hari kemudian, berarti 14 hari. Bagaimana seorang pemimpin wanita, kepala sekolah, presiden, gubernur, bupati, yang semuanya adalah wanita, selesai dunia ini, nggak berhenti kehidupan dunia ini. Belum lagi burung merpati mau diambil di mana setiap habis haid, harus korbankan 1 wanita 2 ekor merpati. Berarti dunia ini butuh triliunan merpati setiap bulan. Di mana itu merpati mau diambil? Makanya hukum ini tidak bisa dipraktekkan untuk seluruh dunia, nggak bisa. Karena itu memang hanya untuk kepada Bani Israel saja. Maka kalau Ibu memaksakan, silakan Ibu tunjukkan ke kita bahwa hukum Taurat itu memang adalah ketetapan yang diperintahkan secara wajib kepada seluruh umat manusia. Laksana yang tertulis di dalam Ulangan 4, Ulangan 6. Hukum ini wajib bagi Bani Israel saja. Silakan. Bang Juma, kalau udah dikatakan tadi yang ditegakkan di muka bumi ini, apanya artinya itu? Kalau ditegakkan di muka bumi ini, hukum Tuhan itu ditegakkan di muka bumi ini. Justru saya membantu hukum Tuhan itu untuk ditegakkan, bahwa itu untuk Bani Israel. Ketika hukum itu datang untuk Bani Israel, selama-lamanya untuk Bani Israel, jangan Anda ganggu gugat.
Jangan Anda Bang tambah-tambahi. Bang Juma, Ya, kalau kita tegakkanlah 10 hukum ini, emangnya apa rupanya masalahnya? Kan bagus itu hukum 10 itu. Kenapa mesti dikomentari lagi hukum 10? Yang udah itu ada hukum yang diperuntukkan untuk umat manusia secara keseluruhan yang harus dilakukan. Mana ada lagi hukum yang lebih tinggi daripada hukum Tuhan ini, Bang Juma. Kalaupun ada, itu datangnya dari manusia, dari setan. Loh, kok bisa kayak begitu? Siapa yang berani menyaingi Tuhan? Kutanya Bang Juma dulu. Ini Allah yang menciptakan, yang membuat 10 hukum. Apa ada lagi yang menyaingi Allah? Siapa lagi yang berani? Gini Bu Darni. Kita juga butuh keselamatan, Bu. Bukan hanya Bani Israel aja. Iya. Ya, maka Tuhan memberikan ketetapan hukum-hukum, perintah-perintah kepada kita seluruh umat manusia melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litubayyina linnas, seluruh manusia. Coba, saya minta data Nabi Musa alaihissalam menyeru seluruh manusia. Saya minta data Yesus menyeru seluruh umat manusia. Ada nggak dari dua tokoh ini? Kalau ada nanti Bang Juma ku dapat hukum Taurat harus dilaksanakan di muka bumi ini, Bang Juma memang harus dilaksanakan di atas muka bumi, memang harus, jangan dilaksanakan di neraka, di bumi yang harus dilaksanakan itu. Tapi yang saya minta kan? Ibu, saya minta kalau ada Musa menyeru kepada seluruh umat manusia atau Yesus menyeru kepada seluruh umat manusia, hari ini juga tahun 2024 saya ikut mencalonkan diri menjadi presiden. Gak mungkin lah. Ya ikut aja calon. Mau lolos tidak lolos, kau lulus. Banyak saingan Bang Juma. Iya gak apa-apa. Bedanya macam botol. Ayo Bu. Gitu dong. Hukum 10 ini untuk manusia semuanya. Jangan kita bantah lagi. Dalilnya mana? Ayo Bu. Dalilnya mana Bu? Turun-temurun katanya. Cuman lupa aku ayatnya Bang Juma. Turun-temurun untuk Bani Israel. La haula wala quwata illa billah. Sementara data apa yang dikatakan oleh Yesus, akan datang seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala hukum-hukum, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Barang siapa yang tidak mendengarkan Nabi itu, dia akan dilenyapkan dari semangsanya. Bang Juma, jadi menurut teman-teman Muslim, Muhammad lah mengganti hukum itu gitu? Bukan diganti Bu, bukan. Bu, itu tidak diganti. Hukum itu untuk Bani Israel pada masanya. Ketika kemudian Allah mengutus nabinya untuk seluruh umat manusia, maka yang berlaku adalah hukum yang terakhir, litubayyina linnas. Kan tadi sudah jelas, ibu yang cantik sendiri yang mengatakan bahwa orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in, siapapun di antara mereka, innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabi'ina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapapun di antara orang yang disebutkan oleh Allah ini yang beriman, maka mereka akan masuk ke dalam jannah. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mereka tidak dirugikan atas amalan-amalan mereka. Nah, itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Maka pada masa orang Yahudi menerima syariat, yang beriman kepada syariat itu adalah orang yang diselamatkan. Pada masa kemudian orang Nasrani menerima syariat itu diselamatkan. Tapi giliran seluruh umat manusia, yaitu orang-orang mukmin, orang mukminat, muslim dan muslimah yang menerima sebagai orang beriman dan beramal soleh, mereka semua adalah orang yang dijanjikan Firdaus. Kenapa harus menggantungkan nasib kepada hal yang bukan untuk kita? Kenapa tidak menggantungkan nasib kepada hukum yang diperuntukkan untuk kita? Litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia.
Apa itu? Perkara Yesus itu adalah utusan Tuhan. Perkara Tuhan yang mengutus para nabi itu adalah satu-satunya Tuhan. Perkara syariat yang datang kepada Nabi Musa untuk kaumnya. Perkara Yesus datang itu untuk menegakkan Bani Israel kembali kepada hukum Torah. Perkara para nabi menubuatkan akan datangnya penutup para nabi. Dan itulah yang harus kita ikutin. Bani Israel untuk Bani Israel. Tapi Bani Adam ada hukum sendiri, yaitu Islam. Itu ibu menjadi Muslim, ibu tidak kafir, tidak ingkar kepada Yesus, tidak ingkar kepada Musa, tidak ingkar kepada Tuhan yang mengutus mereka, tidak. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 5, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti akan datang muncul agama, ajaran, ketetapan, hukum-hukum yang lebih baik dari hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa. Kenapa hukum itu lebih baik? Karena cakupannya untuk seluruh umat manusia. Batak kah dia, Toraja kah dia, Papua kah dia, Jawa kah dia, Sunda kah dia, semua untuk dia. Semua diselamatkan. Makanya yang datang itu disebut apa? Penghibur, sang penolong. Kenapa dikatakan penghibur? Karena ketika Nabi Musa datang kepada kaumnya, kepada manusia, ternyata dia hanya datang untuk Bani Israel saja. Di luar Bani Israel, sedih. Kapan datang Nabi kepada kita ini? Kapan? Semua Bani Israel yang lain kagak. Maka datanglah penghibur untuk seluruh umat manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika zikr litubayyina linnas. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan untuk kufur kepada Yesus. Rasulullah Muhammad SAW tidak mengajarkan untuk ingkar kepada Tuhannya Yesus. Rasulullah Muhammad SAW tidak mengajarkan untuk membenci kepada para nabi. Melainkan Rasulullah mengajarkan mari kita beriman kepada